Di dunia istilahnya dipakai CU Bapak Ibu ya Bapak ya. Credit Union. Kalau di Indonesia itu tidak diakui, kita memakai terjemahannya dalam bahasa Indonesia yaitu koperasi simpan pinjam atau koperasi kredit. Itu kita akan coba pahami bersama-sama. Kemudian kita akan memahami logo atau lambang Credit Union. Karena kita ini tergabung dalam jaringan dunia, Bapak-Bapak. Di Indonesia kita punya pusatnya di Jakarta, namanya Incopdit. Di tingkat Asia kita juga ada jaringan juga, kita menginduk di sana namanya AQ Asia. Kemudian di dunia kita ada WOQ World. Jadi kita ini jaringan sudah sedunia. Anggotanya sudah jutaan tentunya. Kemudian kita akan menghayati makna logo atau lambang dan menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita masuk ke pengantar Bapak-Bapak di lembaran itu. Ya, di tema yang kita bahas dalam perjumpaan ini adalah apa itu Credit Union atau koperasi kredit dan makna logo Credit Union bagi kita. Banyak orang mengenal CU atau koperasi kredit atau koperasi simpan pinjam kita ini hanya sebagai tempat meminjam uang. Namun, sebenarnya CU atau koperasi kredit ini lebih dari sekadar tempat simpan pinjam. CU adalah sebuah gerakan pemberdayaan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan anggotanya secara bersama-sama. Marilah kita pahami bersama pengertian CU dan arti dari logo yang menjadi simbol identitas kita, Bapak. Mari kita perhatikan logo CU dunia berikut ini. Jadi kenapa dunia? Karena digambar bola bumi, Bapak-Bapak. Jadi ini sudah mendunia. Kita baca, kemudian kita diskusi dengan panduan beberapa pertanyaan nantinya. Supaya lebih partisipatif, saya mengajak Bapak-Bapak untuk membaca ini. Saya mohon kesediaan. Mungkin Bapak Hamid bisa dibaca poin yang pertama. Dari gambar tadi kita menemukan satu, Pak. Silakan Pak Hamid dibaca, Pak. Dibalik baliknya, Ya, mohon kesediaan Pak. Sambil latihan baca lagi, Pak. Baliknya dunia tadi ya. Iya, Pak. Jadi di gambar bola dunia ada, Pak. Dibalik, Pak. Balik, Pak. Halaman 13, Pak. Balik lagi. Ya, Pak. Sama-sama. Ya, kita partisipatif. Oke, Pak. Satu, Pak. Credit Union. Ya, Pak. Itu baca, Pak. Ya, silakan, Pak. Tolong, Pak. Dari gambar tadi kita menemukan satu, kredit union adalah koperasi kredit, adalah gerakan masyarakat yang didirikan, dimiliki, dan dikendalikan oleh anggotanya dengan tujuan membantu satu sama lain melalui simpanan sukarela dan teratur, penggunaan pinjaman yang bijak dan bertanggung jawab, pendidikan berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas hidup. Prinsip dasarnya adalah dari anggota, oleh anggota, untuk anggota, dan berlandaskan nilai-nilai solidaritas, tanggung jawab, dan kejujuran. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih Pak Hamid. Itu untuk poin pertama, Bapak-Bapak. Untuk poin kedua, kita lebih mendalami makna logo ini. Mohon kesediaan Pak Armin, Pak, untuk membaca bagian A, Pak ya. A saja, Pak. Tangan yang menopang bola dunia. Iya, Pak. Tangan yang menopang tangan yang menopang bola dunia, tangan kanan melambangkan swadaya, yaitu kekuatan yang berasal dari anggota itu sendiri, di mana kredit union adalah lembaga yang dibangun dari kekuatan anggota. Ya. Tangan kiri mewakili solidaritas, menunjukkan semangat saling menolong dan kesatuan kepentingan antara anggota. Tangan kiri kanan mengatakan dan mengangkat martabat manusia
keluarga untuk mencapai kesejahteraan. Terima kasih Pak. Ya, Jadi bahan ini sudah kami bagikan waktu rat kemarin Pak Armin. Buku ini Bapak masih ada Pak ya? ya. Jadi kita bahas pakai buku ini Pak. Ya. Tapi nggak mungkin satu buku kita ambil satu bab dulu. Yang pertama kita bahas bersama-sama. Nanti ke depannya harapannya Pak Armin bisa menyampaikan ke anggota Pak. Pertemuan rutin gimana kita bahas buku ini. Enak, bukunya gampang lah, tinggal dibaca aja Pak. Baca, kita dalami, kita diskusi. Jadi di buku ini kita banyak diskusi ya Bapak-bapak. Jadi saling berbagi pengalaman, itu yang penting. Jadi pada tangan kanan itu melambangkan swadaya Bapak-bapak. Jadi lembaga ini dibangun dari kekuatan anggota kita, bukan dari pemerintah seperti Kopdes Merah Putih. Jadi ini murni dari kita, kekuatan anggota semua, bukan dari pemerintah. Itu bedanya kita dengan Kopdes Merah Putih nanti. Kemudian untuk bagian B, yaitu Bola Dunia. Mohon kesediaan Bapak Agus Setiawan. Silakan Pak Agus Setiawan dibaca. Bola Dunia. Bola dunia. Bola dunia menggambarkan gerakan kredit union yang bersifat global dan mendunia, menyatukan jutaan orang dalam gerakan kemandirian ekonomi. Baik, terima kasih Pak Agus. Jadi kita sudah bersifat global Bapak karena jaringan kita sudah mendunia. Dan kita masuk dalam jaringan OQ tadi ya. Kita masuk ke situ. Kemudian untuk simbol yang ketiga yaitu keluarga, mohon kesediaan Bapak Pawan ya, Paman Pak ya. Panan ya, Panan. Mohon Pak Panan untuk baca. Bisa Pak? Rakyat Pak? Ya, Rakyat jelas ya. Kasih Pak Manut, kasih Pak Manut. Iya ya, boleh Pak Panut. Pak Panut Rianto boleh Pak. Yang C ya, Ya C Pak, keluarga Pak. mewakili keluarga, bapak, ibu, dan anak menunjukkan bahwa pembangunan dalam kredit union adalah berpusat pada manusia dan keluarga sebagai inti dari gerakan pemberdayaan dan pembangunan hidup yang berkualitas. Baik, terima kasih Pak Panut. Jadi kita pusatnya pada manusia Bapak-bapak, bukan pada uang. Meskipun kita bergerak di bidang keuangan, simpan pinjam, tapi sebenarnya bukan itu fokus kita. Kita berpusat pada manusianya. Kemudian ya logo makna berikutnya itu makna warna sekarang. Mohon kesediaan Bapak Agus Pramono untuk membaca. Bisa Pak ya? Ya, saya wakilkan aja. Oh iya, silakan Pak. Dia. Maknanya melambangkan kepercayaan, kesetiaan, dan kebenaran. CU adalah lembaga yang dapat dipercaya karena dikelola secara transparan dan berlandaskan solidaritas. Coba. Mana kuning silakan Pak. Warna kuning emas maknanya simbol dari kesejahteraan, harapan, dan kemakmuran. Tujuan utama CU adalah menciptakan kehidupan ekonomi yang lebih baik bagi seluruh anggotanya. Terima kasih Pak. Itu makna dari simbol dan warna dari logo Credit Union yang kita bahas sekarang Bapak-bapak. Nanti kita akan berdalam dalam pertanyaan pendalaman. Mari kita bersama mendiskusikan ya bersama-sama teman di kanan dan kiri dan kita semua yang hadir di sini dengan bantuan beberapa pertanyaan berikut. Nanti silakan Bapak-bapak mau menyampaikan pendapat pribadinya, kesan pribadinya pada kita semua. Yang A pertama yaitu apa arti kredit union? Apa arti CU atau kredit union, koperasi kredit atau KABARI yang kami hadir sekarang ini bagi Bapak-bapak secara pribadi? Apa artinya CU atau koperasi kredit ini bagi Bapak-bapak secara pribadi? Silakan Bapak-bapak yang mau menyampaikan pendapatnya. Kami sediakan waktu untuk menyampaikan. Silakan. Mungkin Pak Armin silakan Pak, boleh Pak sebagai ketua komunitas. Yang pertama, Pak Wakil. Ya, apa arti Pak? Selama ini kita sebagai anggota, apa arti koperasi ini bagi ya Bapak sebagai pribadi, secara pribadi? Yang jelas Pak membantu, Ya, memberikan bantuan untuk usaha bagi kami. usaha ya. Iya. Untuk usaha. Karena kan
kita ingin usaha apa gitu kan, dengan kita meminjam di sini ya terutama bisa membantu kan. Iya. Demi itulah kalau yang jelas itu kan itulah. Jadi ibarat untuk hasilnya kan tergantung kita sendiri yang mengolah. Oh ya. Iya. Dana tersebut lah ibarat Iya. itu. Yang jelas manfaat bagi Manfaatnya manfaat menguntungkan lah Pak kita, ibarat yang jelas. Iya. kelompok kita Iya, Pak. pribadi kan sangat bermanfaat. Iya. Terima kasih, Pak. Bapak-bapak yang lain ada mungkin? Silakan, Bapak. Secara pribadi, selain untuk usaha, apalagi yang lain mungkin silakan. Menurut saya sih Pak, ini semua Ya. termasuk logo-logo ini tadi ya. Hmm. Logo CU ini dengan pemaparan A sampai ke D ya. Hmm. Ini sudah mewakili Pak, sudah betul-betul yang kayak gini realnya kan begitu. Iya. Jadi kita mau diskusikan apa ya kan gitu akhirnya. Ternyata di situ. Pengalaman, Pak. Ini pengalaman pribadi. Ini kan teori, Pak ya. Jadi kita Maksudnya untuk kita tetap secara pribadi ya, atau sehari-hari kita. yang jadi Ya kalau yang dirasakan rasa pribadi yang saya rasakan, saya bergabung dengan CU ini Pak, apalagi saya ambil program Pintasa ini sangat membantu saya pribadi, begitu Pak. Iya. Sangat membantu pemodalan usaha saya. Modal usaha, Pak ya. Iya. Iya. Baik, ada lagi Bapak-bapak yang lain? yang jelas jadi pilihan lah Pak. Maksudnya itu menjadi salah satu pilihan kemudahan bagi warga, bagi masyarakat Iya. dengan kehadiran CU ini. Hmm. Saya bisa mantau ibaratnya saya termasuk anggota perintis pertama untuk di RKP ya. Jadi Iya. mendengar, melihat, terus mengamati itu udah banyak yang terbangunkan. Jadi otomatis sudah menjadi opsi yang baik lah CU ini untuk membantu masyarakat dalam hal simpan pinjam tadi. Iya. Ya mungkin untuk kedepannya yaitu tadi ya sering-sering untuk pihak manajemen yaitu memberi arahan-arahan untuk penyemangat, motivasi atau gimana ibaratnya pentingnya untuk kita selalu kumpul atau bagaimana itu Pak mungkin Pak yang dari kami. Iya, Pak. Baik, terima kasih Bapak. Ada lagi yang lain, Bapak? Selain usaha, ada lagi yang lain? Jadi CU ini adalah wadah kita semua Bapak-bapak, di mana kita bisa mendisiplinkan diri melalui simpanan secara teratur, Pak Amin ya, simpan pinjam ya. Kita simpan dulu secara teratur. Kemudian kita juga belajar bijak dalam mengelola keuangan melalui pinjaman yang bertanggung jawab tadi ya. Kita pinjam, kita harus bertanggung jawab, mengangsur dengan teratur juga. Dan kita bertumbuh bersama Bapak-bapak. Kita bertumbuh bersama anggota lain melalui pendidikan berkelanjutan demi masa depan keluarga yang lebih sejahtera. Kita masuki pertanyaan yang B. Menurut Bapak-bapak, bagian mana dari logo CU ini yang paling menginspirasi? Ya, menurut Bapak-bapak bisa dibagikan ke kami, ke kita semua, bagian logo mana yang paling menginspirasi, menyentuh bagi Bapak-bapak dan mengapa? Silakan dibaca lagi dari makna logo. Silakan Pak, ada lagi? Ya Pak. Bagian mana dari gambar logo ini yang paling menginspirasi Bapak-bapak dan mengapa? Ya. Kalau saya pribadi Silakan, Pak. keluarga Pak. Untuk keluarga Pak ya. Karena mengingatkan dengan program pemerintah zaman dulu BKKBN. Itu KB Pak ya. Program rencana Pak, mirip ya. 2 anak ya. Iya Pak. Terima kasih Pak Suparmanto ya. Yang lain Bapak-bapak ada bagian mana lagi yang menginspirasi, menyentuh? menyentuh semua Pak. Iya, betul Nah, sekali. Itu apa ya? Iyalah yang mau diambil yang jelas itu yang bagus itu warna kuning ya kan. Iya kan? Iyalah yang jelas yang utama kalau bagi kita kan yang warna kuning. Iya. Macam itu. Setelah saya jawab menyentuh semua. Oke Pak ya. Logonya mengenai sudah. Iya Pak.
Jadi logo ini Tapi kan ya silakan Pak. Ada Pak, silakan. Jadi gambar logo ini mengingatkan kita Bapak-bapak bahwa kita tidak bisa sejahtera sendirian. Kemandirian ekonomi kita baru akan bermakna jika kita juga ikut mengangkat martabat dan melindungi keluarga-keluarga kita agar terbebas dari kesulitan finansial ya. Kita lanjutkan ke pertanyaan C Bapak-bapak. Biar lebih cepat ya. Bagaimana kita sebagai anggota bisa menjadi tangan yang melindungi sesama anggota? Bagaimana kita sebagai anggota bisa menjadi tangan, tanda kutip ya, menjadi tangan yang melindungi sesama anggota? Silakan Pak Armin sebagai ketua. Anda yang harus melindungi kami. jawab apa lah, Min? Iya, sampai yang utama kan. Semua Pak, semua sama Pak. Sama. Iya, ada ketua, ada anggota, semua sama ya. Sama. Haknya sama ya. Ya, silakan. Bapak-bapak ada yang menyampaikan bagaimana kita sebagai anggota bisa menjadi tangan yang melindungi, membantu sesama anggota lain. Yang jelas yang utama tuh Pak, kalau kita menjadi tangan Pak ya, yang harusnya itu kita memberi saran lah, memberi inspirasi ke kawan-kawan kan, gimana bagusnya kan, Iya. ibarat ya pokoknya gimana lah. Kalau sebenarnya itu ada di pikiran anggota semua lah Pak, yang bagusnya di situ. Kalau kita ingin menjadi tangan teman-teman, kurasa itu karena kita ini sebagai anggota ya hanya meminjam semua kan Pak. Cuman kita hanya memberi saran, ya kan? Gimana caranya kita ini, ibarat ngomong Pak ya, Iya. biar angsuran kita tidak telat, gimana caranya, kan Iya. gitu. Yang jelas gitulah kalau kita melindungi teman, melindungi kawan nih kan. Iya. Kalau secara menjadi teman kita membantu ya, membantunya ya cuman omongan aja, memberi saran itu yang Ya. paling bagus. Mm. Cuman gitulah Pak, yang kalau kata saya yang paling bagus ya gitu. Tangan kan. Kalau sebagai tangan kan. Iya. Ada lagi Bapak-bapak yang lain? Pendapatnya silakan. Pak Rudi. Ayo, Masukan ya. Ya, bebas ini. Iya, bebas, Dari bentuk tangan tadi. Kalau Tidak ada yang salah Pak. Depan Pak. Iya, Tidak ada yang salah. Coba aku ikut. kalau ini jadi tangan aku gampang, tinggal gue bawa ke hutan gue. Tinggal suruh geser lah jadi tangan aku lah jadi. Maaf ya, kalau Iya, Pak. saya ini kan masih awam banget Pak ya. Iya Pak. Masuk anggota masih baru. Jadi kalau menurut pemahaman saya, karena saya masih awam nih kan, Iya. menurut pemahaman saya dari semuanya tentang CEO ini kan intinya kan simpan pinjam. Jadi bukan hanya meminjam, Betul Pak. juga kita menyimpan. Artinya kenapa kita menjadi tangan yang namanya simpan pinjam? Duit siapa yang kita pinjam? Ya Betul. duit teman kita. Betul. Artinya selama kita usaha yang didukung oleh CEO ini, apabila kita lancar dalam angsuran, terus usahanya ada berkembang, mensejahterakan kita, juga ikut mensejahterakan anggota kita itu sendiri. Baik. Itu menurut pemahaman saya. Baik Pak. Terima kasih Pak ya. Ada lagi Bapak-bapak yang lain? Kalau kawan tuh nak jadi tangan gampang, tinggal beli utangan ayam ke tiap hari, boy selama sebulan jadilah. Kan habis sih modal. 2 kilo jam tuh sehari kan boy. Habis sebulan langsung coret merah, lalu saya kesini lagi boy. Di mix langsung. Oh, Pak Khairul ya. Baik, terima kasih Pak Khairul ya. Pak Khairul ya. Terima kasih Pak. Jawabannya sangat bagus tuh. Jadi mencuci tangan yang melindungi sesama anggota bisa kita wujudkan dalam tindakan nyata sehari-hari Bapak-bapak.
Betul kata Pak Khairul, kita harus menyimpan secara teratur dan sukarela. Karena uang yang kita simpan akan menjadi sumber atau solusi pinjaman bagi anggota lain yang sedang membutuhkan modal usaha atau biaya untuk pendidikan. Kemudian berikutnya, sebagai tangan kita mengembalikan pinjaman tepat waktu dan bertanggung jawab tentunya. Ini adalah bentuk perlindungan tertinggi terhadap hak anggota lain agar perputaran uang di CU tetap sehat. Jadi kita membayar, kita mengangsuh dengan tepat waktu, kita juga saling membantu rekan-rekan lain, anggota lain juga bisa menikmati haknya juga. Berikutnya kita saling mengingatkan dan mengedukasi. Mengajak sesama anggota untuk hadir dalam pertemuan atau pendidikan CU dan menggunakan pinjaman secara bijak tentunya. Pinjaman yang produktif, bukan hanya yang konsumtif saja, yang tepat habis. Bapak-bapak, kita masuk ke bagian D, yaitu penegasan. Mari kita membaca beberapa poin penegasan untuk menambah wawasan kita tentang CU. Mohon kesediaan Bapak Zainul Arif dibaca bagian 1, Credit Union. Kredit union atau operasi kredit dapat kita pahami melalui definisi berikut ini. 1A. Secara Harafiah. harafiah dan kata kredit union kredit kita Latin. Credere, Pak. Credere artinya Kredit artinya percaya. Iya. Union kita kata Latin. kata Latin. Anus Unus. artinya Bukan Kumpulan. adus. Unus, Pak, unus ya. unus artinya Wah, ya alhamdulillah. Bacaan adus. Ya, kumpulan, Pak ya. Ini Pak, jadi Pak, jadi Credit Union jadi kredit union CU dari arti dari arti katanya. Cara harafiah. Harafiah. harafiah Iya. kumpulan orang yang saling percaya satu sama lain. Pertanyaannya, bagaimana caranya supaya orang-orang yang berkumpul itu tetap saling percaya satu sama lain? Jawabannya, berkumpul dan pendidikan yang terus menerus. Baik, terima kasih Pak Zainul ya. Jadi jawabannya seperti pada malam hari ya Bapak Ibu ya. Seperti pada malam hari ini kita berkumpul bersama, kita berdiskusi, kita saling berbagi dalam sharing ini ya. Berbagi, kita diskusi membahas materi ini dari buku ini. Kita melakukan pendidikan yang terus menerus. Itulah jawaban supaya kita bisa saling terus percaya satu sama lain. Untuk bagian B, saya ambil kata-kata kunci dari bahan ini. Yang pertama yaitu kumpulan orang. Kita semua adalah kumpulan orang, bukan satu orang. CU ini terbentuk dari kumpulan orang tentunya. Kemudian ada saling percaya. Kepercayaan ini sangat penting, modal utama kita dalam koperasi atau CU. Terus kita punya tujuan yang sama, Bapak-bapak. Kita punya persamaan kepentingan juga. Kita semua adalah kumpulan otonom orang-orang. Kemudian kita mempunyai atau memenuhi kebutuhan. Kita memenuhi kebutuhan dan aspirasi kita melalui lembaga CU ini. Kita punya hak yang sama sebagai anggota. Kemudian kita punya budaya juga, budaya berkumpul. Indonesia punya budaya berkumpul dan gotong royong, itu budaya kita. Tepat sekali untuk koperasi ini. Kemudian koperasi juga milik kita bersemua, milik kita bersama tentunya. Bukan satu orang, bukan kami pengurus, bukan manajemen, tapi milik anggota semuanya. Kemudian kita mengendalikan koperasi ini secara demokratis. Bapak-bapak punya hak suara yang sama. Tidak ada orang yang punya tabungan lebih besar, punya hak lebih besar. Tidak. Kecil besar kita punya hak yang sama. Kemudian koperasi adalah badan usaha yang berisi orang-orang
yang mempunyai badan hukum. Kabari sudah mempunyai badan hukum. Kita juga memiliki kegiatan Bapak-Bapak. Jadi kegiatan ini kita lebih berdalam dalam komunitas. Kita kembangkan dalam komunitas ini. Kita bina dalam komunitas. Kemudian kita punya prinsip kooperasi. Dan kita punya gerakan ekonomi berasaskan kekeluargaan. Itu kata-kata kunci yang bisa kita petik dalam modul bagian pertama ini. Jadi masih banyak bahan di buku ini Bapak-Bapak, tapi kita belajar untuk mempelajari di buku modul pertama ini. Pendidikan berikutnya bisa disampaikan oleh ketua komunitas, Pak Armin bisa undang teman-temannya untuk berkumpul bersama, kita berdiskusi bersama melalui buku panduan yang sudah dibagikan ini. Bapak-Bapak, kita masuk ke poin kedua, yaitu tujuan utama. Tujuan utama. Mohon kesediaan Bapak Giatno untuk membaca tujuan utama dari CU. Silakan Pak. Ada Pak Giatno ada? Pak Giatno. Tujuan utama CU didirikan untuk membangun kesejahteraan anggotanya melalui layanan keuangan seperti simpan pinjam di mana anggotanya adalah pemilik dan pengguna. Terima kasih Pak. Jadi kita memberikan layanan keuangan seperti simpan dan pinjam. Semua anggota adalah pemilik. Kita semua adalah pemilik koperasi ini, sekaligus kita pengguna jasa koperasi ini. Poin ketiga yaitu fungsi. Mohon kesediaan Pak Rudianto. Pak Rudianto silakan. Ada Pak Rudianto ada? Nggak ada Pak. Oh. Pak Mulos ada Pak Mulos. Kurangan apa? Nggak bisa ya atau ya? Wakili Pak Hamid. Pak Legiman ada Pak? Pak Legiman ada? Legiman? Nah, Silakan Pak Legiman. Bisa Pak ya? Bisa Pak ya? Tapi kalau lihat yang mulus enggak kamu enggak. Bukan huruf itu. Terang lah ya? Terang berarti kan. Itu kan banasan tuh. Ini kan yang jelas kan putih hitam. Itu kan hitam putih. Bapak. Kalau putih kuning ya. Oh. Oke Pak Purwanto coba. Pak Purwanto ada. Nah, Ya, fungsi Pak. 3. Fungsi tidak hanya sebagai lembaga keuangan. Kredit Union juga menjadi gerakan pemberdayaan yang fokus pada peningkatan kualitas hidup anggotanya melalui pendidikan, swadaya, dan solidaritas. Baik, terima kasih Pak. Jadi kita tidak fokus pada uang saja Bapak, kita juga fokus pada peningkatan kualitas hidup kita. Kualitas hidup anggota, apakah makin berkembang atau malah sebaliknya. Ini kita bisa tingkatkan melalui kegiatan pendidikan. Seperti saat ini kita belajar bersama, kita berdiskusi bersama melalui pendidikan. Kita juga swadaya dan solidaritas satu sama lain. Itu ada pilar-pilar dari CU. Untuk poin 4, mohon kesediaan Bapak Supardi ada? Pak Supardi. di luar kayaknya. Ada. Itu bukan hanya tempat pinjam uang, melainkan wadah pemberdayaan manusia. Logo CU mengingatkan kita bahwa kita harus saling melindungi, memperjuangkan kesejahteraan bersama, terus belajar agar hidup lebih baik. Terima kasih Pak. Jadi Bapak-Bapak, logo ini mengingatkan kita semua bahwa kita harus berjuang untuk kesejahteraan bersama, bukan diri sendiri atau kelompoknya atau komunitasnya saja, tapi kesejahteraan seluruh anggota CU ya, khususnya Kabari yang sudah 4.000 anggota ya, kita punya 4.000 anggota. Dan kita terus belajar agar hidup kita lebih baik dari hari ke hari.
Bapak-Bapak, untuk poin 4, dari logo kredit union mencerminkan nilai-nilai dan prinsip utama dari gerakan koperasi kredit seperti kemandirian ekonomi anggota. Anggota didorong untuk membangun ekonomi mereka sendiri melalui kekuatan bersama. Kedua, kita saling menolong. Prinsip Anda susah, saya bantu. Saya susah, Anda bantu adalah inti dari solidaritas antar anggota. CU adalah gerakan yang menyeluruh. Gerakan CU hadir di seluruh dunia dan bertujuan untuk mengintegrasikan atau mengumpulkan banyak orang. Dalam CU juga ada pemberdayaan anggota. Jadi komunitas yang kita bentuk ini juga salah satu bentuk kita mau memberdayakan anggota supaya lebih sejahtera tentunya. CU dibangun untuk memberdayakan anggota dan meningkatkan kesejahteraan mereka. Bapak-bapak, kita kembali diskusi. Ada beberapa pertanyaan untuk sharing pribadi atau kelompok. Kita berbagi lagi pengalaman, bukan hanya teori, ya. Pengalaman itu yang lebih menguatkan kita semua dalam cara menghidupkan CU atau Kopdit. Kita dipandu dengan beberapa pertanyaan. Dua pertanyaan ini kita diskusi bersama. Yang pertama, apa yang bapak-bapak lakukan agar CU ini benar-benar menjadi rumah bersama yang aman dan bermanfaat? Saya ulangi, apa yang bapak-bapak lakukan agar CU kita sungguh-sungguh menjadi rumah bersama yang aman dan bermanfaat. Silakan bapak-bapak yang mau menyampaikan pendapat dan jawabannya. Silakan pamit lagi. Apa yang bapak-bapak lakukan agar CU kita ini benar-benar menjadi rumah bersama kita? Malam ini. Yang jelas tuh ya, lah kan. Kembali ke poin tadi, Iya. saling percaya itu lah, Bu. Itu sudah menjadi pokok utama. Ini caranya Pak. Caranya gimana Pak? Supaya saling percaya, caranya gimana Pak? Supaya saling kita percaya itu. Itu kan apa yang kita lakukan. Pokoknya aku kan sudah bilang Pak, kan ada di badan kita sendiri, saling percayanya. Bukan tugas itu benar-benar menjadi rumah bersama Iya. yang aman dan bermanfaat. Ya, Pak Rudi. Silakan. Intinya poinnya itu saling bersama. Sama bersama. Kebersamaan itu saling percaya, yang banyak duit nabung. Kan gitu. Yang punya utang angsurannya tepat waktu. Nah, yang punya pinjaman bayarnya tepat waktu. Betul, Itu intinya. Ya, kan pokok utama kan saling percaya kan, Ya, di betul, poin tadi kan. Iya. Jamin. Yang banyak duit nyimpen. yang punya uang tabung di CU, yang punya hutang diharapkan membayarnya tepat waktu. Iya, baik. Yang nggak punya modal dipinjami, Nah, dimodali. Ya, terima kasih Pak ya. Diberi kemudahan. Baik Pak. Itulah yang Ya yang jelas macam itulah pokoknya. Kurang lebihnya. Baik Pak. Jadi selain kita juga saling membangun sikap saling percaya, tentunya kita juga aktif terlibat Bapak, bukan cuma pasif ya. Kita aktif terlibat menghadiri setiap kegiatan pendidikan dan sosialisasi yang diadakan oleh CU. Rumah yang aman dan bermanfaat hanya bisa tercipta jika penghuninya aktif merawatnya, bukan sekadar menjadi anggota pasif yang datang saat butuh pinjaman saja. Jadi kita juga aktif menabung tentunya Bapak ya, menabung. Karena
itulah modal utama untuk pinjaman teman-teman kita yang lain. Berikutnya kita coba menjaga nama baik CU tentunya. Kita berusaha mempromosikan nilai-nilai positif CU kepada keluarga kita, tetangga kita, teman-teman dan komunitas kita, agar semakin banyak orang yang terbantu melalui gerakan CU ini tentunya. Itu yang kita buat supaya ini menjadi rumah kita bersama, bukan rumah anggota saja, tapi orang-orang lain yang belum menjadi anggota kita ajak juga untuk masuk dalam rumah kita bersama ini yang sangat bermanfaat bagi kita semua. Bapak-bapak, kita masuki poin atau pertanyaan kedua. Bagaimana kita bisa menjaga nilai kebersamaan? Saya ulangi, bagaimana kita bisa menjaga nilai kebersamaan seperti pada malam hari ini agar CU tetap sehat dan berkembang. Bagaimana kita menjaga nilai kebersamaan ini agar CU ini tetap bisa berkembang dan sehat. Ada bapak-bapak yang mau menyampaikan lagi? Silakan. Ayo Mas Bro, jawab. Yang jelas tuh ya, rajin menabung dan rajin membayar. Wes rajin berkumpul kan gitu ya. Tapi aku lagi 3 kali dah berkumpul kok. Alhamdulillah Pak, saya jarang hadir gitu. Rajin nabung, minjam juga Pak ya, karena di Pangkal Pinang tuh malah jarang minjam Pak, atau kan minjam malah, jadi nggak kurang yang minjam malah ya. Jadi kayak rajin nabung, minjam juga, karena itu lembaga ini kan hidup dari pinjaman itu Pak, yang besar Pak, kita hidup dari pinjaman itu. Jadi diharapkan juga anggota-anggota mau meminjam, bukan hanya menyimpan saja. Karena tren di Pangkal Pinang banyak anggota yang menabung aja, ya, tapi udah banyak duit, jarang mau minjam. banyak duitnya. Mungkin ya, juga ya. Makanya didorong untuk meminjam juga. Karena dana kita banyak yang nggak tersalurkan, nggak cair ke anggota. Karena banyak ke bank, deposito bank itu tidak bagus. Sebenarnya itu uang itu, modal tuh bagusnya bergerak di anggota, bukan di lembaga bank. Berkembang nih ibaratnya. Itu yang terjadi di Pangkal Pinang gitu ya. Diharapkan bapak-bapak rajin juga menabung, meminjam, dan mengangsur juga. Ada lagi bapak-bapak yang lain yang mau menyampaikan nilai kebersamaan apa yang bisa kita jaga agar koperasi ini tetap berkembang dan sehat. Jadi maksudnya itu biar kita ini senang. Iya. Kalau kita sering berkumpul nih kan kebersamaan kita itu terasa. Nah, biasanya kita kumpul-kumpul nih kalau ada sesuatunya yang daya tariknya itu kita senang. Iya. Makasih Pak. Ada daya tariknya itu yang perlu kita. Iya. Berkumpul dan mengajak orang lain juga Pak untuk bersama kita ya. Daya tarik. Tapi kalau untuk di dusun, ini kalau untuk nabung kayaknya mungkin yang tabungan rutin hanya yang 30.000 ya. Oh, FPP ya? Wajib ya. Iya. Karena kebanyakan kalau di kampung-kampung ini Pak, mereka mau jadi anggota itu berarti mereka ini ada keperluan Pak, perlu uang. Iya. Makanya masuk anggota, Modal, ya. mau minjam, Iya. entah itu untuk beli sapi, entah itu untuk beli kebun sawit kan Iya. gitu, Pak. Orang aku merah sapi dibilang beli sapi. Modal usaha Pak ya. Iya. Iya. Itu harapannya Pak. Jadi dipakai buat usaha. Iya. Baik, di bapak-bapak. Jadi jawaban yang lain yang bisa kita gunakan juga yaitu kita berusaha menghidupkan prinsip Anda susah saya bantu, saya susah Anda bantu. Kita harus bisa menyingkirkan sikap egois atau mementingkan diri sendiri. Kita harus menanamkan pola pikir bahwa
kesehatan finansial CU adalah tanggung jawab bersama. Bukan hanya tugas pengurus kami atau manajemen, tugas kita bersama sebagai anggota. Kita juga bisa merawat nilai kebersamaan ini dengan mendukung keputusan yang demokratis. Kita semua menghormati setiap keputusan bersama yang diambil dalam rapat, serta ikut mengawasi jalannya pengelolaan CU secara sehat dan transparan. Kita rawat nilai kebersamaan ini dengan terbuka terhadap pendidikan berkelanjutan, Bapak. Jadi pendidikan sangat penting. Dalam CU, pendidikan adalah jantungnya koperasi ya. Pendidikan itu adalah jantungnya koperasi, sangat penting. Kita semua harus sadar bahwa tantangan zaman terus berubah. Maka kita harus mau terus belajar bersama di CU agar tidak salah arah. Kita tidak salah arah dalam mengelola aset ekonomi bersama. Itu yang bisa kita angkat untuk menjaga nilai kebersamaan kita, Bapak-Bapak. Mungkin ada lagi Bapak yang lain yang mau menyampaikan? Cukup ya? Jadi bahannya pendek Bapak-Bapak. Kalau kita mau kumpul bersama, kita diskusi sebenarnya tidak panjang ini. Tinggal kita beri waktu kita kumpul, kita membahas bahan ini bersama-sama. Bapak-bapak, di akhir pertemuan kita ini, kami mengajak kita semua, mungkin bapak-bapak yang pernah ikut RAK di Pangkal Pinang, tahu lagu ini ya. Kita akan mencoba menyanyikan lagu ini, lagu yang menjadi himne, ya, himne dari CU atau koperasi kita. Bapak bisa buka lembaran fotokopi halaman terakhir. Kita bisa buka, ya. Kita lebih mendalami CU melalui lagu ini. Ya, coba kita nyanyikan bersama, ayo ya. Ini lagu himne Credit Union. Kita nyanyikan bersama-sama. Bila kita saling percaya dan bekerja sama dalam semangat dan ketekunan, dan kita bersatu. Yang bawa referen. Dan kita bersatu, dan kita bersatu dalam semangat dan ketekunan, dan kita bersatu. Kita nyanyikan lagi yang kedua, Bapak. Bait kedua. Nyatalah Kopditku berdua membina sejahtera, teguh swadaya dan disiplin, majulah Kopditku, dan kita bersatu, dan kita bersatu dalam semangat dan ketekunan, dan kita bersatu. Demikian Bapak-bapak lagu himne Credit Union yang kita nyanyikan setiap ada kegiatan-kegiatan di CU, terutama di Raknas, dia di RAK atau RAK